tidak akan bersatu sampai bila-bila juga. Orang Melayu bangsa yang mementingkan diri dan penuh dengan hasad dengki sesama mereka. Sebab itu, mereka mudah dijajah dan dipijak. Presiden Prabowo mengapa? Halo sahabat, orang Malaysia sengaja bikin gaduh untuk melihat nyali Indonesia. Yuk kita lihat videonya. Kita tidak akan bersatu sampai bila-bila juga. Orang Melayu bangsa yang mementingkan diri dan penuh dengan hasad dengki sesama mereka. Sebab itu, mereka mudah dijajah dan dipijak. Presiden Prabowo mengapa berlembut dengan Malaysia ya? Woi pakcik, pakcik balak botak, balak botak, balak licin ya. Itu mungkin bukan pintar tu, balak botak tu. Mungkin masih kecil pakcik itu kena demam panas. Pakcik tu yang provokator, ya. Mau melawan Indonesia pakcik. Alah, terpikir-pikir minta bantuan Inggris. Dak malu tu namanya ngemis pakcik. Walaupun ada perjanjian apa dengan Inggris, perjanjian pertahanan, kita coba duel satu lawan satu, Indonesia tanpa bantuan, Malaysia tanpa bantuan. Coba kalau berani melawan. Pakcik ngomel-ngomel dia, badan sudah tua, laba uzur, laba tanah, cak kuat dan cak ground yang pakcik. Alah, urus tu badan tu, urus gigi ni, gigi kuning berserak sama pakcik. Ini pakcik pun upin-ipin ini, sok ground ya. Jadi kena angin ini sudah roboh pakcik. Malaysia tu belum apa-apa. Luas negaranya tu cuma seluas satu provinsi yang ada di Indonesia. Duduk aja sudah kalah. Kalau pakcik dah usah, kami tak perlu menurunkan TNI. Terlalu tinggi menurunkan TNI. Kami rakyat yang hadapinya ya. Kami je mampu pakcik ya, mengusir Belanda, Inggris dengan bambu runcing, Jepang, negara-negara yang jajah. Mampu kami lawan dengan bambu runcing saja. Apalagi sekarang sudah senjata Indonesia sudah canggih. Pakcik nak melawan Indonesia. Hai, dulu berapa negara besar jajah Indonesia? Apakah mampu? Tidak mampu negara-negara besar. Pada waktu itu Indonesia ya tidak punya senjata apa-apa. Rakyatnya mengandalkan bambu runcing. Semuanya lari terbelit-belit. Apalagi sekarang, alutsisanya bukan main-main. Lagi pula rakyatnya itu ya, jiwanya jiwa petarung semua. Sudahlah, urus badan tu, sudah tua ya. Ujung-ujung mulut pakcik tu ketampar juga ya. Banyak komen ya. Kepala botak ini, kira pintar kan pakcik tu. Tak tahu, masih kecil pakcik itu kena demam panas ya. Udahlah, tidak salah ini. Coba duel satu lawan satu ya. Malaysia tak usah pakai bantuan, Indonesia tanpa bantuan. Ini sudah ngemis minta bantuan Inggris, alasan ada perjanjian pertahanan. Tak usah bantu Inggris ya. Bantu juga kami tak takut ya. Bantu juga kami tak tahu. Kami Indonesia ini punya jiwa juang ya. Tanpa ada rasa takut ya. Mati, paling mati ya, demi mempertahankan sejengkal tanah NKRI ya, dan mempertahankan martabat harga diri orang Indonesia. Ini nelayan kita ditembak ya, mereka nelayan tuh khususnya senjata tidak ya, dikatakan melawan pakai senjata tajam. Itu kan hanya omongan orang Malaysia saja. Siapa pejabat polisinya itu mengatakan ada perlawanan. Tidak ada, anda melawan nelayan ya. Ini kok diberondong dengan senjata laras panjang. Punya hukum tak kamu orang? Memang kan ada peringatan, tembak udara dulu, peringatan, panggil, diberhentikan, orangnya diamankan, diadili. Bukan langsung main tembak. Kata punya hukum kentut ada kamu ya. Hukum kentut ada kamu. Ngomong nelayan Indonesia mengadakan perlawanan pakai senjata tajam. Mana pula mereka senjata tajam? Kamu tuh yang pakai senjata laras panjang, senjata api. Biasanya aturan tuh, tembak peringatan dulu, tangkap orangnya itu, baru diadili.
Ini langsung tembak. Coba bangsa kamu ada di Indonesia dibuat kayak gitu, marah tak kamu? Ya, sekarang kami mempertahankan martabat harga diri kami NKRI. Ya, kita tidak ada serumpun, tak ngaku-ngaku serumpun, tidak ada, kami tidak ngaku serumpun. Ya, dengan Malaysia tu, tidak ada ngaku serumpun. Ya, dari bahasa sudah beda. Oke sahabat, warga Indonesia menanggapi pernyataan dari orang Malaysia ini yang tidak terima atas pelemparan telur di Kedubes Malaysia. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas kasus DOR pekerja migran asal Indonesia ini yang banyak menimbulkan kemarahan publik. Namun bukannya memahami situasi, orang Malaysia ini justru membanggakan bahwa negaranya akan dibantu oleh Inggris jika terjadi konflik dengan Indonesia. Ya, aku nggak serumpun biar kami ini melemah, jiwa kami Indonesia ada. Ya, Pak Cik, mau melawan Indonesia, senjata sudah kalah, jumlah penduduk aja sudah kalah. Ya. Penduduk Malaysia itu cuma sebesar satu provinsi yang ada di Indonesia. Ya. Satu provinsi yang ada Jawa di Indonesia itu sebanyak itu penduduk Malaysia. Ya, bangsa Indonesia nih nomor 4 di dunia tuh, ya penduduknya. Kekuatan militernya, ya. Nomor berapa? Nomor 14 apa di dunia. Bangsa Pacik itu tentaranya urutan berapa, 40-an ke atas. Saudara Pacik jangan banyak ngomong lah, ujungnya mulut Pacik itu tempeleng lah, ya. Temu saya tempeleng mulut Pacik itu, lah botak suaranya. Kami tidak takut Pacik. Pacik nak keroyokan ngajak sekutu-kutu Pacik ajak, tidak kami takut, ya. Kami tanpa bantuan. Ini baru, inilah sudah nakut-nakuti. Inggris akan bantu sesuai dengan perjanjian pertahanan. Inilah kenapa ngajak-ngajak Inggris, kenapa? Duel saja kita. Kami memang melawan Malaysia itu. Sadarlah, negara kecil sok melawan. Ya, kami bukan selama ini kami diam-diam, bukan karena kami penakut pasti. Nah sekarang ini ya perang balik itu satu jalan penyelesaian itu perang. Tidak ada berdamai lagi. Ini muji-muji ya, mau bersahabat dengan Indonesia, satu rumpun. Tidak ada, kami tidak ngaku satu rumpun, Pak Cik. Kalau saya nggak ngaku satu rumpun dengan Malaysia itu, Malaysia, Indonesia. Ya, bahasa aja sudah beda. Ya, ini ngomong sekendak perut je Pak Cik. Mau melawan Indonesia, sudah. Kami yang maju, belum TNI yang maju. Kami dulu yang maju, rakyat yang maju. Ya, terlalu tinggi kami menurunkan TNI, terlalu tinggi. Ya. Kami rakyat yang bela, ya, mati-matian kami siap, ya, melawan Malaysia itu. Janganlah semua ngomong-ngomong provokator, Pacik itu provokator, ya. Dan ngemis-ngemis minta bantuan ini Inggris, lah malu berarti tidak mampu melawan Indonesia itu, tidak mampu. Jadi jangan bisa omong Pacik, jangan banyak cakap, ya. Itu banyak cakap tapi otak kosong. Sekali lagi Pacik ngomong itu, Pacik itu tampar mulut Pacik itu, Kak. Itu aja. Jadi kalau misalnya nih, semoga Indonesia aman-aman saja, mudah-mudahan tidak terjadi perang. Kalau memaksa, kita tidak akan tinggal diam. Saya akan pimpin juga dari Madura. Kasih saya dengan teman-teman Bempedil, biar saya pimpin dari Madura. Prabowo mengapa berlembut dengan Malaysia, ya? Ada yang Kamu sudah tua bangka, cakap seperti anak kecil, tak tahu berbicara, caranya orang berbicara. Indonesia musnah ngapa musnah? Indonesia musnah ngapa? Kan EU cuman pembelanya Inggris. Itu pun kalau Inggris membela EU. Negara kamu itu ya sudah membunuh warga Indonesia. Mana ada hukum di internasional itu memperbolehkan membunuh, ada bantuan dari PBB? Nggak ada itu. Nggak ada. Goblok benar kamu ini. Sementara sekutu kamu cuma Inggris. Singapura, Australia.
Itu pun Australia, Singapura sahabat Indonesia. Cakap lo Indonesia musnah Pak Prabowo berlembut. Pak Prabowo itu berlembut mengutamakan kemanusiaan bangsat. Ya, kamu tahu, sahabat Indonesia, Rusia, satu negara saja, ya, Rusia sekutu Amerika dengan sekutunya sudah kelojotan. Satu negara itu ya, lain lagi dari Cina itu ya, mau membantu Indonesia. Terus Korea Utara, Jepang, Thailand, Turki bantu Indonesia. Lagi pula anggaran militer EU berapa? Apa dikira EU biaya perang enggak mahal? Beli satu nuklir sudah itu berapa? Angkatannya militer berapa? Anggarannya militer EU. Bicara seenaknya perutnya saja. Itu Indonesia ya, ke Malaysia boleh dulu, bukan takut sayang karena negara EU itu selebar daun kelor nih. Cuman 3.000, anggaplah 3.000 meter. Kan itu cuman seperti Batam, seperti Madura cuman besarnya. Mau melawan Indonesia yang 1 juta lebih anunya. Berapa kilo 1 juta luasnya. Jadi kalau ngomong itu yang benar, mikir dulu goblok. Indonesia musnah. Apa musnah? Di negara kamu itu ya banyak orang Indonesia. Itu kalau misalnya di sana terjadi perang, bawa satu saja, satu orang bawa bom, musnah kamu. Coba pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, orang ini yang tua bangka ini dicari ini agar tidak memprovokasi. Sudah tua bangka kayak gitu, bau tanah, mulutnya tak karu-karuan ngomong. Sudah salah itu masih ngeyel. Biasanya bilang negara serumpun. Mana ada negara serumpun itu membunuh. Kalau misalnya terjadi cakar-cakaran itu biasa, tapi ini sudah membunuh, lain lagi ceritanya. Coba Presiden EU ini ya, tidak siasat, tidak diproses. Tengok apa yang terjadi. Coba pemerintah Malaysia urus rakyatnya yang satu ini, agar tidak berkorak-korak di media sosial. Inggris yang dulu bukanlah yang sekarang, apalagi baru-baru ini alutsista Indonesia berkembang sangat pesat sekali. Apakah orang Malaysia tidak tahu? Orang Malaysia ini justru membuat kegaduhan antara Indonesia dan Malaysia. Dan orang Malaysia ini juga selalu membanggakan negaranya akan didukung oleh Inggris.